Selamat malam sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Lea Kristi Barahama. Setelah kita berkegiatan di sepanjang hari ini, maka sebelum beristirahat, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari yang kami lalui dari pagi hingga malam ini. Dengan segala aktivitas, kerja, dan layan yang boleh kami lakukan. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami ingin mengambil jeda untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam perenungan ini. Sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan sabda Kristus diam di dalam kami. Dan lebih daripada itu, kami terus diajar dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berbicaralah ya Tuhan, sebab umat-Mu sedia untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan hari ini dari Habakuk pasal 3, ayat 5-9 yang menyatakan, di depannya berjalan sampar dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarah-Mu ketika Engkau mengendarai kuda-Mu dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka telanjang, telah Kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang Kau belah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB, pernahkah kita berada di titik hidup di mana kita bertanya, Tuhan, apakah sebenarnya Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami? Karena kita seringkali berdoa, menunggu, berharap, tetapi keadaan seolah tidak berubah. Masalah tetap ada, ketidakpastian tetap kita rasakan. Di momen-momen seperti itu, iman kita seringkali diuji, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena cara kerja Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kitab Habakuk adalah kisah tentang seseorang yang jujur di hadapan Tuhan. Ia tidak berpura-pura kuat, ia berani bertanya. Namun menariknya, Habakuk tidak berhenti hanya pada mengeluh, namun ia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Ketika kita membaca kitab Habakuk, maka kita melihat bahwa Habakuk hidup pada masa yang sulit bagi bangsa Yehuda. Kejahatan yang merajalela, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Dan yang paling membingungkan, Tuhan seolah diam. Dalam pasal 1, Habakuk mengeluh pada Tuhan. Dalam pasal 2, Tuhan menjawab, bahkan ia akan memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Dan jawaban ini justru semakin mengejutkan dan menakutkan bagi Habakuk. Lalu ketika kita membaca di pasal yang ketiga, ini bukan lagi keluhan, tetapi doa Habakuk yang dari bacaan kita menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat di sepanjang lintasan sejarah. Ini merupakan pengakuan iman Habakuk yang mengingat kembali karya Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. Dan ia percaya Tuhan yang sama juga masih terus bekerja dalam perjalanan kehidupannya. Habakuk memang tidak melihat perubahan situasi secara langsung. Masalah belum selesai, tapi sudut pandangnya berubah. Ia tidak lagi fokus pada besarnya masalah, melainkan ia fokus pada kemahakuasaan Allah. Seringkali juga kita mengukur pekerjaan Tuhan dari apa yang kelihatan. Mungkin ada hal-hal yang sedang kita nantikan, lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan, namun doa-doa kita juga belum dijawab. Situasi kehidupan kita belum berubah dari sudut pandang kita. Tetapi mungkin di balik layar, Tuhan sedang menyusun rencananya. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, iman bukan soal aku melihat, maka aku percaya. Tetapi aku percaya meski aku belum melihat.
Habakuk juga mengingat kembali bagaimana Tuhan bertindak di masa lalu. Ia sadar Tuhan yang menyelamatkan pada masa lampau adalah juga Tuhan yang sama pada saat ini. Di saat iman melemah, maka cobalah kita juga berhenti sejenak dan mengingat. Doa apa yang dulu pernah dijawab oleh Tuhan? Situasi apa yang dulu terasa mustahil, tapi ternyata kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Mengingat karya Tuhan bukan sekadar nostalgia, tetapi kiranya menjadi bahan bakar iman kita untuk terus melangkah dalam kepercayaan kepadanya. Meski kondisi situasi kita belum berubah, atau bahkan nampak tidak pasti. Dan ketika kita membaca doa Habakuk tidak menunggu keadaan membaik untuk percaya. Ia memilih tetap datang, menyembah kepada Tuhan, bahkan di tengah ketidakpastian sekalipun. Imannya tidak bergantung pada keadaan, tetapi imannya bersandar pada karakter Tuhan. Kiranya kita pun tetap datang kepada Tuhan, bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja, tetapi juga saat hati kita gemetar, hati kita merasakan ketidakpastian, namun kita tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap adalah Allahku. Mungkin hari ini kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Mungkin situasi kita belum berubah. Mungkin kita tahu di depan sana ada hal-hal yang masih akan membuat kita takut dan gelisah. Tetapi belajar dari Habakuk, iman tidak meniadakan pertanyaan. Tetapi iman memilih tetap percaya dan berserah kepada Tuhan di tengah pertanyaan kita sekalipun. Tuhan memberkati. Amin. Mari menutup renungan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di penghujung hari ini kami datang kepadamu. Seperti Habakuk, kami mengakui bahwa ada saat-saat kami tidak mengerti jalan. Ada doa yang belum terjawab, ada keadaan kehidupan kami yang mungkin belum berubah. Namun malam ini kami mau belajar percaya. Kami mau mengingat kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja, meski kami tidak selalu melihatnya. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Di saat ini kami berdoa menyatu hati bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam persiapan persidangan sinode tahunan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap persiapan yang dilakukan agar semua yang direncanakan sungguh berkenan kepadamu dan membawa kebaikan bagi gereja-Mu dan pelayanan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan morning call dan night call. Terima kasih untuk kesetiaan waktu dan hati yang setiap mereka berikan. Maka kiranya setiap pelayanan yang dikerjakan membawa sukacita. Biarlah setiap kata doa, setiap firman yang dibagikan menjadi saluran berkat, penguatan dan pengharapan bagi banyak orang yang mendengarkan program ini. Di malam ini Tuhan, kami juga mengingat setiap saudara kami, kekasih-kekasih hati kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Berkenanlah Engkau memberikan pemulihan bagi mereka. Bagi mereka juga yang sedang dalam pergumulan hidup. Hadirlah bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak kalut dalam pergumulan hidup ini, tetapi mereka menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pendeta Roro dan keluarga dalam masa duka cita yang mereka rasakan saat ini di tengah kehilangan yang mendalam. Kami mohon Engkau memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati, yang menopang setiap langkah mereka hari demi hari. Malam ini juga ya Tuhan, kami akan beristirahat, membaringkan tubuh kami yang lelah. Biarkanlah Tuhan mengizinkan kami untuk beristirahat dengan nyenyak, sehingga malam ini menjadi waktu pemulihan, bukan hanya bagi tubuh kami, tetapi juga bagi jiwa kami. Kami menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah night call kita pada malam hari ini. Salam hangat dari Desa Serengka Kanan, Kalimantan Barat. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita sekalian.